Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada pagi hari ini. Kita bersyukur karena Tuhan selalu baik atas kita. Kemurahan-Nya besar, kasih setia-Nya kekal. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa yang maha baik, yang selalu bersama menyertai kami, Immanuel dalam segala keadaan. Terima kasih untuk hari baru ini. Kembali kami ada karena anugerah-Mu dan karena rencana-Mu yang baik atas kami. Saat ini kami mau mendengar kebenaran firman-Mu. Urapilah kami supaya kami mengerti dan mentaati dengan sukacita apa yang menjadi kehendak-Mu atas kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam Injil Markus pasal yang ke-11 ayat yang ke-25. Tertulis demikian. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di sorga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Saudara yang dikasihi Tuhan, artis Selena Gomez pernah mengalami sakit yang parah dan memerlukan transplantasi ginjal. Seorang sahabatnya bernama Francia Raisa mendonorkan ginjalnya. Dia merelakan satu ginjalnya diberikan untuk Selena Gomez. Tapi apa yang terjadi di kemudian hari? Sepertinya Selena Gomez tidak menghargai Francia Raisa. Dalam sebuah wawancara, Selena Gomez mengatakan bahwa teman satu-satunya yang dia miliki adalah Taylor Swift. Dia tidak menyebut nama Francia Raisa. Dan ketika Selena Gomez menikah, dia juga tidak mengundang Francia Raisa. Francia Raisa pernah kecewa dengan sikap dari sahabatnya itu. Tapi kemudian dia merelakan dan menganggap bahwa apa yang dia sudah berikan tidak perlu dia ungkit lagi. Kalau kita ada di posisi semacam ini, saudara, di posisi Francia Raisa, kita sudah berbuat baik dan kemudian dikecewakan, dilupakan apa yang menjadi sikap kita. Atau kalau kita dijahati orang, diperlakukan tidak adil, difitnah atau disakiti secara verbal atau non-verbal, bagaimana sikap kita, saudara? Ada hal-hal yang seringkali kita tidak bisa lupakan. Kita tidak bisa melupakan perbuatan orang lain terhadap kita. Dan itu terus terbawa dalam pikiran kita. Ada rasa kecewa, ada kesal, ada marah di sana. Tapi firman Tuhan katakan bahwa kita harus mengampuni. Ampuni apa yang tidak bisa kita lupakan. Supaya ketika kita mengingatnya, hal itu tidak lagi menjadi masalah buat kita. Dalam Markus 11 ayat 25 ini dikatakan, dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di sorga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Pengampunan, saudara, bukan soal melupakan. Karena seringkali kita mencoba untuk melupakan tapi tidak bisa selalu teringat. Tapi pengampunan ini berbicara tentang bagaimana kita menghadapi dan memberikan pengampunan. Dengan mengampuni kita melepaskan semua perasaan dan ikatan kekesalan, kemarahan, semua kekecewaan terlepas dari diri kita. Sehingga ketika kita mengingat peristiwa atau kejadian atau waktu di mana kita mengalami hal yang sulit kita lupakan, kita tidak lagi terganggu dengan hal itu. Mengampuni bukan berarti kita membenarkan perbuatan orang lain yang salah terhadap kita. Tapi kita membebaskan diri kita dari ikatan perasaan yang negatif yang menjadi dampak dari apa yang dilakukan orang lain terhadap kita. Kita tidak lagi memberikan kesempatan untuk orang itu menyakiti kita lewat kenangan yang kita terus pelihara. Saudara yang dikasihi Tuhan,
Kalau ada kenangan yang sulit saudara lupakan, yang membuat saudara kepahitan, ada orang yang selalu teringat dan membuat saudara kesal, benci, marah. Mari saat ini saudara, ampuni, berikan pengampunan, sebagaimana Tuhan telah mengampuni kita. Ampunilah, supaya saudara dapat berdoa dengan lapang, memiliki hati yang penuh damai sejahtera, tidak dikungkung oleh kebencian, tapi terbebas dari segala belenggu perasaan yang selama ini mengganggu kehidupan saudara. Roh Kudus akan menolong kita untuk dapat memberikan pengampunan pada apa yang selama ini tidak bisa kita lupakan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu pada saat ini. Firman-Mu yang kembali mengingatkan kami untuk memberikan pengampunan, sehingga kami tidak terus-menerus dihantui oleh peristiwa yang sulit kami lupakan. Kami mau menghadapinya ya Tuhan, dengan sikap mengampuni. Kami mau mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Kami mau mengampuni semua orang yang menjahati kami, yang berlaku tidak baik, tidak adil kepada kami. Kami mau melepaskan pengampunan saat ini. Kami mengampuni semua orang yang telah berbuat salah kepada kami. Terima kasih Tuhan, oleh karena kuasa-Mu ya Roh Kudus yang memampukan kami untuk memberikan pengampunan. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Berkati kami di sepanjang hari ini dalam segala tugas aktivitas kami. Pimpin kami sertai kami, agar kami berhasil dan berkemenangan di dalam segala perkara. Kami berdoa membawa setiap pergumulan kami masing-masing, setiap permohonan doa yang disampaikan. Lawatlah setiap kami dan nyatakan kuasa pertolongan dan mujizat-Mu bagi kami. Kami serahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan dan hidup selalu dalam kemenangan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.